Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Galan El Muhammadi. Saya ini adalah dosen dari program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember dengan nomor NIDN 0727018405. Nah, sebagai dosen ilmu pemerintahan, kami punya tanggung jawab untuk memberikan mata kuliah ini secara terencana, interaktif, terukur, dan sesuai dengan RPS. Video ini disusun sebagai bagian dari kelengkapan sertifikasi dosen. Tujuan dari video ini adalah untuk menunjukkan produk praktik pembelajaran mata kuliah kebijakan publik kritis. Dari deskripsi mata kuliah, kemudian metode mengajar, capaian pembelajaran, kemudian proses interaksi di kelas, sampai kepada aspek penilaian. Nah, mata kuliah kebijakan publik kritis ini merupakan mata kuliah yang ada pada Prodi Ilmu Pemerintahan yang mengajak mahasiswa untuk memahami dan mengkritisi kebijakan publik dari sudut pandang teoritis dan praksis kritis. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya membaca kebijakan sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai arena wacana, melihat relasi kuasa, melihat implementasi kebijakan, melihat problematisasi, kemudian melihat sejarah kebijakan, argumentasi, dan deliberasi publik. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah nanti mahasiswa mampu menguasai konsep kebijakan publik kritis dan mampu untuk menganalisis kebijakan publik menggunakan teori kritis. Aspek penilaian meliputi kehadiran, keaktifan, kemudian tugas individu, ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester. Dalam pembelajaran ini, indikator yang paling penting adalah kejelasan argumen, ketepatan analisis, kemampuan untuk memilih teori, kemudian kemampuan menghubungkan teori dengan data, serta kemampuan untuk menyusun analisis kebijakan secara kritis. Metode pembelajaran yang akan digunakan adalah student center learning. Jadi mahasiswa nanti dilibatkan melalui ceramah yang interaktif, kemudian nanti dibuat diskusi, lalu ada tanya jawab, kemudian ada kuis singkat, lalu nanti diarahkan kepada analisis kasus, dan kemudian latihan memilih teori yang cocok atau sesuai dengan masalah penelitian kebijakan. Setelah pengantar ini, kita akan masuk kepada pembelajaran di kelas dengan materi distingsi teori critical policy analysis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan sekalian pada hari ini di pertemuan ke-15 terkait dengan distingsi teori critical policy analysis. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa isu-isu juga terkait dengan konsep dan teori kebijakan publik kritis sampai cara atau metode untuk melakukan penelitian terkait dengan kebijakan. Sampai nanti ada diskusi, juga ada kuis, dan mudah-mudahan kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik. Nah, yang paling penting adalah sekali lagi saya mengingatkan bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Ferdinand de Saussure bahwa bahasa itu tidak netral, maka kebijakan juga pasti tidak akan netral. Pasti ada yang dimunculkan, pasti juga ada yang ditenggelamkan. Oke, kita bisa mulai di slide yang pertama ini. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 5 teori kritis atau konsep kritis terkait dengan kebijakan publik kritis. Nah, ada 5 cara untuk membaca kebijakan. Jadi kita tidak serta-merta melihat kebijakan lalu kita telan mentah-mentah,
tapi kita wajib untuk melihat secara mendalam masing-masing kebijakan itu dengan analisis-analisis kritis. Nah, dikenal dalam kebijakan publik kritis ada 5. Yang pertama adalah analisis wacana kritis Norman Fairclough, kemudian ada Hill and Hugh, ada kemudian Bajie, kemudian ada Ruth Wodak, dan terakhir ada Fisher. Nah, apa yang membedakan? Yang dibedakan adalah terkait dengan objek, terkait data, dan kemudian terkait juga dengan logika analisisnya. Nah, kalau kita lihat, pertanyaan penelitian itu menentukan teori yang akan dipakai. Jadi jangan mulai dari teori, tapi munculkan dari ketidakberesan sosial, itu dulu. Jadi perlu dilihat bahasa yang menormalisasi sebuah kebijakan itu seperti apa, kemudian pelaksanaan yang gagal, kemudian lihat masalah-masalah yang dimunculkan akibat dari kebijakan itu, kemudian wacana yang berulang-ulang secara historis, atau evaluasi yang terlalu teknokratis. Itu wajib untuk kita kritisi. Nah, perbedaannya dari 5 ini, yang pertama adalah Fairclough. Kebijakan sebagai teks dan praktik sosial. Fokus kepada bahasa, fokus kepada teks, fokus kepada ideologi yang mau dibawa, dan kemudian menciptakan hegemoni apa. Itu menggunakan teorinya Fairclough, Norman Fairclough. Yang kedua adalah Hill and Hugh, terkait dengan implementasi kebijakan, di mana proses implementasi multilevel itu dilihat, fokus kepada aktornya, kemudian fokus kepada institusinya, dan terakhir adalah diskresi apa yang dipakai. Contoh kemarin kita lihat Prabowo menyampaikan, ini untuk ajudan saya nggak usah melewati proses merit system seperti itu. Nah, itu kita bisa lihat pakai Hill and Hugh. Kemudian kalau Bajie bagaimana? Kalau Bajie itu lebih kepada saat perumusan kebijakan di awal-awal. Jadi kalau mau memunculkan kebijakan, dicek dulu ada masalah apa di lapangan, itu dicek. Nah, bagaimana pemerintah melihat sebuah masalah? Nah, itu dicek dulu menggunakan Bajie. Jadi, apa yang membentuk permasalahan dalam sebuah kebijakan? Jangan-jangan masalah yang dirumuskan itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya bisa untuk dipecahkan. Karena itu di awal-awal, Bajie itu untuk di awal-awal saat perumusan kebijakan. Yang keempat itu ada Ruth Wodak. Nah, kalau ini lebih kepada sejarah. Sejarah kebijakan yang sudah dilakukan dari awal mula, misalnya negara kita muncul tahun 45. Apa kebijakan di awal itu, kemudian di tengah-tengah misalnya tahun 70-an, tahun 80-an, sampai ditaruh kepada tahun saat ini, tahun 2026 misalnya. Nah, fokusnya adalah fokus kepada strategi diskursif, kemudian konteks, dan topoi. Oke. Kemudian yang terakhir adalah Frank Fisher. Jadi kebijakan sebagai argumentasi publik. Fokus kepada fakta, nilai, dan deliberasi. Oke. Next. Next. Oke. Sama Pak Wis. Sudah. Oke. Langsung ke yang kedua kayaknya. Itu pembukaan kelas. Hah? Distingsi, masih ini ya? Oke. Siap ya? Oke. Nah, dari kelimanya, apa sih yang membedakan? Kita lihat, kalau Fairclough bertanya bagaimana bahasa itu memproduksi kuasa. Kita tahu kemarin ketika ada kasusnya Pak Nadiem Makarim, itu memunculkan sebuah produksi kuasa. Bagaimana seseorang sebagai menteri, tapi dia juga memiliki saham di suatu perusahaan tertentu. Maka memunculkan sebuah relasi kuasa di situ. Itu kita bisa nilai, kita bisa cek menggunakan Fairclough. Yang kedua, menggunakan Hill and Hugh. Hill and Hugh ini bertanya tentang bagaimana
kebijakan itu bisa berubah ketika diimplementasikan. Jadi misalnya ada kebijakan HIV, penanganan HIV AIDS, gitu ya. Nah, ketika dilakukan, diimplementasikan, apakah bisa diatasi benar-benar atau malah memunculkan efek-efek baru, gitu. Baik itu yang kemudian menguntungkan maupun yang dipinggirkan atau yang ditutup, yang nggak kelihatan. Yang ketiga adalah, problematisasi. Ini terkait dengan teorinya Baji. Masalah apa yang direpresentasikan oleh kebijakan? Sekali lagi, untuk sampai kepada keputusan kebijakan harus dilakukan dulu pertama adalah merumuskan masalah. Kalau masalahnya tidak tepat, merumuskan masalah yang tidak tepat, pada akhirnya juga hasilnya juga kebijakan tidak tepat. Contoh MBG. MBG dikatakan bahwa masalah utamanya terkait dengan gizi yang rendah, kan? Gizi yang dimiliki masyarakat atau anak-anak kecil, bayi rendah, stunting. Makanya perlu MBG. Ketika melihat itu, masalahnya adalah stunting, tapi di perumusannya adalah dengan melihat gizinya, hanya melihat gizinya, tetapi pada akhirnya solusi yang dipakai adalah dengan MBG. Ini nggak masuk akal karena MBG-nya itu dikenakan atau diberikan hanya untuk pada awal-awal kebijakan anak SMP, SMA maupun kuliah. Bahkan perguruan tinggi juga ada MBG. Yang seharusnya itu adalah kebijakan yang diperuntukkan kepada bayi atau balita di bawah 5 tahun kalau kita ngomong stunting. Berarti ada masalah di perumusan masalah di awal. Yang keempat adalah tentang sejarah wacana, di mana Ruth Wodak menggunakan research question. Bagaimana wacana kebijakan bisa dibentuk oleh sejarah dan strategi argumentasi. Nah, kita bisa melihat misalnya contoh kebijakan kebidanan. Dari awal mula di tahun 45 setelah Indonesia merdeka itu seperti apa? Sampai beberapa kali perubahan atau undang-undang tentang pemerintahan daerah. Nah, itu berubah sekali, berubah dari awal sampai akhir. Akhirnya memunculkan tipologi-tipologi kebijakan juga. Pada tahun awal itu seperti apa, pada saat ini kebijakan seperti apa. Itu kita bisa melihat pakai konsepnya Ruth Wodak. Yang ketiga adalah, yang kelima adalah Frank Fisher menggunakan research question. Bagaimana kebijakan dinilai melalui fakta, nilai, konteks, dan deliberasi warga. Jadi ada proses argumentasi publik di situ. Nah, ini bisa dilakukan ketika kita melihat kebijakan yang membutuhkan atau memberikan sebuah dampak yang lebih luas kepada masyarakat. Nah, itu bisa pakai Fisher. Karena di situ ada proses diskursif, ada pertarungan wacana antara satu dengan yang lain. Contoh, yang kemudian kita patut bertanya tentang Undang-Undang Polri. Belum sampai kepada harusnya naskah akademik ataupun rancangan undang-undang itu harusnya dilemparkan kepada kaum-kaum akademis seperti kita, tapi dalam jangka waktu yang cepat tiba-tiba diputuskan. Tiba-tiba diputuskan ini undang-undang tentang Polri misalnya. Nah, maka kita bisa pakai teorinya, pakai konsepnya Fisher gitu. Oke. Nah, dari sini kita perlu untuk mempertanyakan lagi. Bagaimana sebenarnya sih, apa bisa kita melakukan yang namanya analisis kritis dengan semudah itu? Kalau kita mendapati sebuah pertanyaan kebijakan, apa mungkin kita bisa melakukan menganalisis kebijakan secara kritis gitu aja? Terserah kita gitu, atau kita mau menganalisis kebijakan secara kritis, bisa nggak? Bisa. Nah, tapi apakah mungkin kita bisa menggunakan itu tanpa ada teori?
Tidak. Maka harus disesuaikan dengan konsepnya, harus disesuaikan dengan logika kebijakannya. Nah, karena tidak mungkin kita melihat sebuah kebijakan dengan segampang itu mengatakan menganalisis secara kritis. Tidak segampang itu karena harus melalui step-step dan melalui konsep yang ada. Nah, kita akan turun satu persatu. Yang pertama kita menggunakan Norman Fairclough. Oke. Nah, Norman Fairclough ini tujuannya adalah untuk membongkar ideologi, untuk membongkar hegemoni, kemudian melihat naturalisasi makna dan relasi kuasa dalam teks kebijakan. Ingat, dalam kebijakan itu harus diingat bahwa bahasa itu tidak netral, sebagaimana disampaikan oleh Ferdinand de Saussure. Dia mengatakan bahasa itu tidak netral. Maka dalam kebijakan itu juga mengacu hal yang sama. Pasti ada ideologi yang dimunculkan. Pasti ada hegemoni yang dimunculkan. Pasti ada naturalisasi makna yang dimunculkan. Nah, fokus dan data utamanya adalah terkait dengan teks, praktik diskursif, praktik sosial. Saya sudah sampaikan tadi contoh misalnya terkait dengan undang-undang Polri, di mana pejabat atau perwira atau anggota Polri itu ternyata diperbolehkan untuk menjabat jabatan publik. Baru diputuskan dalam undang-undang Polri. Nah, kita bisa lihat pakai Norman Fairclough. Ternyata ada yang dipinggirkan. Ada relasi kuasa di situ. Belum lagi undang-undang militer, undang-undang TNI, dan lain sebagainya. Anda bisa pakai ini, Anda bisa pakai Norman Fairclough. Cara menganalisisnya adalah menggunakan close reading bahasa, lalu hubungkan dengan produksi teks dan konteks sosial politik. Jadi selain undang-undang yang ada atau yang diteliti atau yang dianalisis, cari juga produksi wacana-wacana yang dimunculkan. Pasti ada wacana yang memunculkan pro dan pasti ada wacana yang kontra. Nah, itu perlu dilihat di situ. Kita tahu Total Politik kemarin ya, ketika melakukan diskusi di UGM, orang-orang Total Politik itu lebih banyak, kalau menurut saya pribadi, menyapu hal-hal yang kemudian muncul akibat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Atau kita bisa lihat Deddy Corbuzier sebagai produksi wacana yang mendukung pemerintah misalnya. Oke, cara menganalisis teori kritis yang tadi Norman Fairclough, sekarang ke Hugh and Hill. Nah, cara menganalisisnya adalah pertama petakan tujuan dulu. Tujuan kebijakannya apa? Kemudian lihat aktornya, siapa kemudian yang ikut serta dalam kebijakan itu. Yang ketiga adalah proses, bagaimana prosesnya dan bagaimana jaringan antar aktor itu berjalan. Yang keempat ada hambatan, cek hambatannya apa di situ. Yang kelima output, outcome, dan terakhir adalah akuntabilitas. Kemudian cara menganalisis selanjutnya, Bacci. Carol Bacci menganalisis dengan menggunakan 6 pertanyaan untuk menelusuri representasi masalah dan efeknya. Nanti kita bisa lihat. Kemudian cara menganalisis menggunakan Ruth Wodak adalah bangun kronologinya dulu. Telusuri intertekstualitas antar teks yang ini mengacu teks ini, yang ini mengacu pada teks ini. Jadi seperti melihat SNE. Lalu baca strategi legitimasi ataupun yang mendelegitimasi. Jadi ada yang menguatkan, ada juga yang menurunkan. Nah, oke. Selanjutnya Frank Fisher. Cara menganalisisnya adalah menggunakan uji teknis, melakukan situasional, sistemik, dan ideologis. Lalu susun rekomendasi deliberatif. Oke. Selanjutnya. Oke. Jadi
Metode analisis yang dikerjakan, kalau Verkloh itu di praktik sosial melalui teks. Teks A ngomong ini, teks B ngomong ini, Total Politik ngomong ini, Tempo ngomong ini, dan lain sebagainya. Dilihat di situ, lalu kita wawancara ke dalam. Kemudian kalau Hill and Hugh itu melihat gap implementasinya seperti apa. Antar aktor bagaimana, prosesnya bagaimana, hambatannya bagaimana, pakai Hill and Hugh. Kalau Baci adalah melihat dari efeknya seperti apa dalam merepresentasikan masalah. Yang keempat, Ruth Wodak menggunakan konteks sejarah. Sejarah kebijakan itu muncul bagaimana dan efeknya seperti apa. Frank Fisher menggunakan deliberasi dengan melihat nilai-nilai yang ada, values-nya seperti apa. Oke, bagaimana cara mengambil datanya? Yang pertama adalah menggunakan data dokumen, data lapang, dan historis deliberatif. Oke, kita lewati dulu. Oke, variabel atau indikator yang muncul, kalau Verkloh itu tentang kata, modalitas, kemudian metafor, pasifisasi, intertekstualitas, dan ideologi. Ini sudah pernah kita lakukan. Oke. Kemudian Hill and Hugh, tujuan, koordinasi, sumber daya, diskresi, kepatutan, dan output, dan outcome. Baci, representasi masalah, asumsi, kategori, kemudian silence dan efek subjektifikasi. Wodak, nominasi, prediksi, topoi, kemudian intensifikasi dan proses historis, dan selanjutnya yaitu Fisher terkait dengan partisipasi dan alternatif. Nah, di sini saya ingin Anda menggunakan 5 teori tadi lalu digunakan untuk melihat isu-isu kebijakan. Oke, Anda bisa cek di Google Drive yang sudah saya bagikan. Sudah? Ada 5 isu ya? Oke. Nah, saya mohon untuk kawan-kawan berkumpul dengan kelompoknya yang sudah saya bagi. Oke, bisa ya? Oke, baik. Dipersilakan untuk berkelompok dulu. Oke, setelah pembagian kelompok yang sudah kita diskusikan minggu lalu, kemudian pembagian isu, saya ingin Anda menjelaskan dulu satu persatu tiap kelompok, ada 5 kelompok. Nah, kita mulai dari kelompok pertama, kemudian nanti lanjut kelompok kedua, lanjut kelompok 3, dan kelompok yang keempat. Baik, dipersilahkan untuk kelompok pertama dulu. Mana kelompok pertama? Oke, silahkan. Kami memilih isu beasiswa cinta bergema, Pak. Oke. Oh, berdiri. Ya, ulangi dari situ ya. Oke. Pak, ini kan tanya jawab kan tiap orang beda-beda. Ini cuma 1 orang atau 2? Gak apa-apa, terserah. Gimana enaknya? 1 orang aja. Oke. Biar nggak bingung ya. Siap Mas ya? Oke. Sudah? Siap? Oke. Setelah kita bagi kelompoknya, dipersilakan kita mulai kelompok pertama untuk menyampaikan. Oke, kelompok pertama siapa? Saya, Pak. Oke, dipersilakan berdiri Mas. Oke. Jadi kami dari kelompok pertama, yang isu yang akan kami bawa terkait isu beasiswa cinta bergema, Pak. Oke, apa keganjilan atau ketidakberesan yang ingin dibongkar? Keganjilan dari hasil diskusi kelompok kami itu adanya kebijakan ini bertujuan memperluas akses pendidikan tinggi, tetapi perlu dilihat juga apakah mekanisme uji publik benar-benar menjamin keadilan atau hanya menjadi prosedur administratif saja. Oke, pakai teori apa? Teori yang cocok mungkin bisa menggunakan Baci, Pak, karena kami ingin melihat bagaimana masalah pendidikan itu dipresentasikan. Bisa juga Fisher jika ingin melihat nilai keadilan dan pengalaman penerima beasiswa cinta bergema tersebut, Pak.
Oke, good. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Oke. Bagus ketika kita milih baji. Kenapa? Karena kebijakan itu baru dimulai. Kalau baru dimulai, maka tentu saja rumusan masalah apa yang mereka pakai. Itu. Tapi kalau itu sudah lama, kebijakannya agak lama, baru pakai yang satunya? Fisher. Oke, good. Setelah tadi diskusi kelompok sudah kita lakukan di isu 1 sampai isu 5, maka yang selanjutnya kita sampaikan dulu, saya berikan kuis, nanti saya beri hadiah. Nah, yang pertama, dalam pemilihan kata leksikal, yang sering kita bahas di Norman Fairclough. Kalau misalnya saya sampaikan, di kebijakan itu ada yang namanya ketertiban. Seringkali kita tahu PKL itu juga dianggap masalah oleh pemerintah atas nama ketertiban. Harus ditertibkan. Nah, kira-kira kalau menggunakan leksikal ketertiban, cocoknya menggunakan teori apa atau konsep apa? Oke, silakan berdiri. Fairclough, Pak. Oke, kira-kira kenapa menggunakan Fairclough? Karena fokusnya pada bahasa kebijakan, ideologi, dan relasi kuasa dalam teks. Oke, selamat. Terima kasih. Nah, kuis yang kedua. Kalau tadi terkait dengan leksikal ketertiban, PKL. Yang kedua, bagaimana melihat perbedaan antara implementasi kebijakan tentang stunting, tapi di kota dengan di desa. Kira-kira pakai konsep apa? Yuk, silakan. Pakai teori Hill and Hugh. Good. Terima kasih. Beri aplaus dulu dong. Oke. Kok bisa pakai Hill and Hugh? Karena melihat aktor, melihat jaringannya. Perbedaan antara desa dengan kota itu pasti berbeda. Nah, kita akan melihat implementasinya di situ. Oke, setelah kita belajar tentang kebijakan publik kritis menggunakan 5 teori tadi, maka kita cukupkan pertemuan kelas kita hari ini. Jangan lupa nanti ada UAS, persiapkan. Tugasnya juga dipersiapkan. Yang belum selesai disilahkan diselesaikan. Dan kita ketemu nanti di pertemuan ke-16 untuk UAS. Sekali lagi jangan lupa bahwa kita jangan telan mentah-mentah kebijakan, karena kebijakan itu adalah hal yang dimunculkan atas munculnya diskursif antar bahasa, jadi pasti tidak netral. Demikian, terima kasih. Billahi fisabil haq, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah kebijakan publik kritis yang saya sampaikan dalam rangka kebutuhan sertifikasi dosen. Dalam video ini telah ditampilkan proses pembelajaran yang mencakup penyampaian materi, interaksi dengan mahasiswa melalui tanya jawab, kemudian ada kuis singkat, ada latihan kelompok, serta penjelasan mengenai tugas dan aspek penilaian. Semoga video ini dapat menunjukkan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPS yang berorientasi pada capaian pembelajaran dan mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam menganalisis kebijakan publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.